Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu serta dimudahkan segala urusannya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang kisah seorang pemuda yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pemuda tersebut Allah gantikan dengan hal yang lebih baik dan lebih berlipat-lipat. Lantas bagaimanakah kisah pemuda tersebut? Simak video ini teman-teman sampai tuntas. Dikisahkan ada seorang pemuda di Damaskus, ibu kota Syria, di zaman tabi'in dahulu. Pemuda tersebut adalah ahli maksiat, suka mabuk-mabukan, serta hal-hal lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, suatu ketika ia mendapatkan hidayah dan bertekad ingin bertaubat. Maka keesokan harinya, pemuda itu datang ke sebuah masjid yang bernama At-Taubah. Di dalam masjid tersebut tinggallah seorang syekh. Kemudian pemuda tersebut bermaksud bertemu dengan syekh yang ada di dalam masjid untuk belajar agama. Ketika bertemu dengan syekh, ia berkata, "Ya syekh, saya seorang pemuda miskin tidak punya apa-apa tetapi saya mau belajar agama. Apakah saya boleh numpang di masjid bersama Anda? Saya bantu-bantu lalu hidup bersama Anda." Syekh itu berkata, "Silahkan, tidak masalah. Tetapi kamu harus sabar mengikuti kehidupan saya. Apa yang saya makan, itulah yang kamu makan. Apa yang saya minum, itulah yang kamu minum." Pemuda itu berkata, "Baik syekh." Waktu pun terus berjalan, hingga pemuda tersebut sudah berada di masjid bersama syekh selama 3 bulan. Tetapi selama 3 bulan berada di sana, pemuda tersebut sangat heran dan kagum dengan kehidupan syekh. Zuhudnya luar biasa. Saat ada makanan, beliau memakannya. Saat tidak ada makanan, beliau berpuasa. Sahurnya hanya dengan sebutir kurma dan air. Buka puasa pun juga begitu. Teman-temanku sekalian, zuhud adalah ridha terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hingga hari ini, sang pemuda sudah puasa selama 3 hari berturut-turut. Zahur dan buka puasa masih dengan kurma dan air. Pada puasa hari ketiga, pemuda itu berasa sangat lemas dan tak kuat lagi menahan laparnya. Karena hanya makan kurma dan minum air untuk sahur dan buka puasa. Untuk menahan lapar, sang pemuda tersebut sampai-sampai membungkukkan punggungnya dan menekan perut supaya rasa laparnya hilang. Dalam keadaan seperti ini, setan datang mengacau pikiran pemuda tadi dengan berkata, "Wahai pemuda, sekarang sudah halal bagimu untuk mencuri. Kalau kau tidak mencuri makanan, kau akan makan dari mana? Sedangkan gurumu melarangmu untuk meminta-minta dan orang lain pun tidak ada yang memberimu makan. Kamu akan mati kelaparan jika tidak makan." Teman-temanku sekalian, muncullah di benak pemuda tadi pikiran untuk mencuri makanan atau sepotong roti. Dalam kondisi pikiran yang bimbang, pemuda tersebut berencana mencuri makanan di rumah samping masjid. Akhirnya teman-teman, pemuda tersebut mulai menuju ke rumah pertama yang berada di samping masjid untuk mencuri makanan. Dia naik ke atap rumah dengan naik lewat tembok yang terbuat dari pelepah kurma. Saat berhasil naik ke atas dan sampai di atap rumah pertama. Jadi teman-teman, atap rumah itu terbuat dari pelepah kurma. Jadi bisa terlihat lewat sela-sela atap rumah yang terbuat dari pelepah kurma itu. Lewat atap pelepah kurma itulah sang pemuda tersebut melihat 3 perempuan yang tidak menutupi aurat. Akhirnya dia mengalihkan pandangannya ketika dia tahu bahwa yang bukan mahramnya haram untuk melihat auratnya. Karena tujuan sebenarnya adalah mencari makanan, maka dia pun pergi. Pemuda itu akhirnya pindah ke rumah kedua di samping rumah pertama yang mencapai tujuan mendapatkan makanan. Saat sampai di rumah yang kedua, pemuda itu melihat dari atap atas rumah tersebut dan menepati kalau rumah itu dalam kondisi kosong. Dari atas atap, ia mencium bau masakan yang berasal dari dapur. Akhirnya, karena sangat lapar, sang pemuda turun ke dalam dan masuk ke dalam dapur. Di dalam dapur, ia menemukan panci yang sedang digunakan untuk memasak dengan kayu bakar. Begitu panci terbuka, terlihat 2 buah terong yang sedang direbus menggunakan air. Karena saking laparnya, pemuda tersebut akhirnya mengambil 1 terong tersebut, lalu digigit dan dikunyah. Dalam kondisi mengunyah terong ini dan ingin menelannya, tiba-tiba muncul ketakwaan pemuda tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul ketakutan kepada Allah. Kemudian muncul pikiran di dalam diri pemuda tadi, "Subhanallah,
setan berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Yang pertama, masuk rumah tanpa izin. Yang kedua, mencuri. Yang ketiga, makan makanan yang haram. Kemudian muncul lagi pikiran-pikiran lain. Tidaklah mungkin Allah akan membuat saya mati, akan kelaparan hanya karena meninggalkan sesuatu yang haram. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu yang lebih baik. Karena takut kepada Allah, langsung saja pemuda tersebut memuntahkan terong yang masih dikunyahnya tadi ke lantai dapur tersebut. Dan ia kembali ke masjid tempat ia menetap. Teman-temanku sekalian, saat ia kembali masjid ternyata sedang ada pengajian. Namun, saking laparnya, pemuda tadi tidak begitu paham apa yang sedang disampaikan oleh gurunya. Setelah pengajian bubar, beberapa saat kemudian masuklah seorang wanita ke dalam masjid untuk menemui guru pemuda tersebut. Keduanya berbicara tentang sesuatu. Tak lama kemudian, Syekh mengangguk kepalanya kepada wanita itu. Dan ia melihat ke arah sang pemuda yang lagi bersender di tiang masjid. Kemudian ia memanggilnya. "Kesinilah wahai muridku," kata Syekh. Pemuda tadi pun mendekat. Kemudian sang guru bertanya kepada muridnya, "Apakah kamu sudah menikah?" tanya Syekh. "Belum ya Syekh," jawab pemuda tersebut. "Apakah kamu ingin menikah?" Sang pemuda itu lalu diam. Kemudian Syekh bertanya lagi, "Apakah kamu ingin menikah?" Pemuda tadi masih diam. Hingga 3 kali ditanya berulang-ulang, dia masih diam. Akhirnya sang pemuda tersebut menjawab, "Wahai Syekh, kalau kiranya saya menikah, mau diberi makan dari mana istri saya? Sedangkan saya hidup bersama Anda. Apa yang Anda makan, saya makan. Dan apa yang Anda minum, saya juga minum. Hari ini, kita sudah berpuasa selama 3 hari. Dan masih tidak memiliki makanan untuk dimakan." Lalu Syekh pemuda tersebut berkata, "Di samping saya ada seorang perempuan yang baru saja selesai masa idahnya. Suaminya sudah meninggal dan dia ditinggalkan harta yang cukup. Dan juga masih muda. Dia ingin cepat menikah karena takut akan fitnah. Dia inginkan saya untuk mencarikan jodoh. Dan saya anggap kamu cocok. Apakah kamu mau saya nikahkan dengan dia?" Sang pemuda tersebut menjawab, "Baik Syekh." Dan Syekh bertanya kepada perempuan tadi, "Apakah kamu mau menikah dengan pemuda ini?" Perempuan tadi lalu menjawab, "Iya mau Syekh." Kemudian Syekh keluar dari kamar dan diambil kendi sebagai mahar. Dipanggil wali dari perempuan, dipanggil 2 saksi. Selanjutnya akad nikah dimulai dan selesai dalam hitungan menit. Kemudian Syekhnya berkata kepada pemuda tadi, "Pulanglah ke rumah istrimu. Nanti kalau mau sholat, silahkan kamu datang ke masjid. Sekarang sudah tidak perlu lagi numpang di masjid," kata Syekh. Pemuda tadi akhirnya pulang bersama istri barunya. Di perjalanan pulang, keduanya masih terlihat malu-malu. Dikarenakan keduanya baru saja ketemu dan baru saja menikah. Saat perjalanan pulang ke rumah istrinya, pemuda tadi melewati rumah pertama, di mana tadi ia ingin mencuri di rumah tersebut. Kemudian saat di depan rumah kedua, istrinya berhenti dan berkata kepada pemuda tadi, "Wahai suamiku, inilah rumah kita." Pemuda itu pun kaget, karena di rumah inilah dia tadi sempat ingin mencuri makanan. Kemudian pemuda itu masuk ke rumah dan menuju ruang tamu. Saat di ruang tamu, ia melihat ke atas dan memastikan apakah benar ini rumah yang tadi dia masuki. Dan ternyata memang benar. Inilah rumah yang tadi ia masuki untuk mencuri makanan. Tiba-tiba istri pemuda tersebut berkata, "Wahai suamiku, aku dengar tadi engkau belum makan selama 3 hari. Apakah ingin makan?" Pemuda tadi menjawab, "Iya." Istrinya kemudian masuk ke dapur. Di dapur, ia mendapati panci terbuka dan terong yang sudah digigit. Spontan perempuan tadi berkata, "Siapa yang makan terong saya?" kata istrinya. Teman-teman sekalian, maka apa yang terjadi? Pemuda itu kemudian mengatakan sejujurnya kepada istrinya, "Wahai istriku, demi Allah, begini ceritanya. Sebelum saya menikahimu, sebenarnya saya sudah masuk ke rumah ini untuk mengambil makanan. Wahai istriku, demi Allah, sebelum terong tersebut saya telan, saya takut kepada Allah. Kemudian gigitan terong tersebut saya muntahkan ke lantai dapurmu. Dan bisa kamu cek, muntahan tersebut sekarang belum kering. Kemudian saya pergi dan pulang ke masjid, akhirnya bertemu denganmu di masjid." Teman-teman sekalian, kalian tahu apa yang dikatakan istrinya? Ia berkata, "Wahai suamiku, engkau meninggalkan sekumpal makanan haram, lalu Allah jadikan makanan itu
pancinya, rumahnya, bahkan pemilik rumahnya jadi milikmu sekarang. Teman-teman sekalian, ternyata jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan hal yang lebih baik dan lebih berlipat-lipat. Dari cerita nyata di atas, bisa kita pahami bahwa Allah bukan hanya menghilangkan lapar dari pemuda tersebut, namun lebih dari itu, yakni rasa lapar, panci, rumah, beserta pemiliknya akhirnya menjadi miliknya karena ia meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah langsung membalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.